Arman tinggal sendirian di kos tua di daerah Karangjati. Kosan itu sepi, hanya dihuni 3 orang dan kamar Arman ada di pojok paling belakang, tepat di sebelah gudang yang tidak pernah dibuka. Ia punya kebiasaan aneh, mendengarkan radio sebelum tidur. Bukan karena suka musik, tapi karena ia benci keheningan. Setiap malam, ia memutar radio analog tua milik ayahnya dan berhenti di stasiun 89,7 FM yang selalu memutar lagu-lagu lawas. Namun, malam itu, saat jarum jam menunjukkan 00,0, siarannya berubah. Tidak ada musik, hanya suara penyiar wanita yang lembut tapi datar berkata, "Selamat malam, ini siaran khusus tengah malam dari Radio Bayangan untuk mereka yang tidak bisa tidur atau tidak bisa pergi." Suara itu diikuti oleh bunyi statis pendek. Lalu seseorang berbicara, "Namaku Dani. Aku meninggal 3 tahun lalu di kamar kos Karangjati nomor 7. Tapi aku masih di sini karena belum sempat mengucapkan selamat tinggal." Arman tersentak. Ia menatap ke arah pintunya. Nomor ke-7. Arman mematikan radio. Tapi suara itu tetap terdengar samar, seolah dari balik dinding. Ia menempelkan telinganya dan memang ada bisikan. Seseorang berulang-ulang memanggil namanya. "Arman, dengarkan aku, jangan matikan radionya." Ia memutuskan pergi tidur. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, radio itu menyala sendiri. Gelombangnya berubah ke 89,7 FM. Meski ia yakin sudah mencabut kabelnya, suara penyiar perempuan terdengar lagi. Pesan selanjutnya untuk Arman, "Tolong buka dinding belakang tempat tidurmu. Dia ingin keluar." Arman membeku, tangannya gemetar saat ia menatap tembok belakang kamarnya. Di sana ada noda gelap sebesar telapak tangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat disentuh, noda itu masih basah. Keesokan paginya, Arman mendatangi kios radio tua di dekat pasar. Pemilik kios, seorang pria tua, kaget saat Arman menyebut radio Bayangan 89,7 FM. "Nak, stasiun itu sudah ditutup sejak 2004. Studionya kebakaran, penyiar dan 2 teknisinya tewas. Tapi kadang frekuensinya muncul lagi kalau ada yang belum tenang." Arman pulang dengan kepala penuh tanya, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Malam berikutnya, ia menyalakan radio lagi tepat tengah malam. "Selamat malam, Arman. Kami tahu kau masih mendengarkan. Kau sudah melihat dindingnya, bukan?" Kali ini suara itu disertai bunyi ketukan keras dari arah belakang tempat tidur. Ia perlahan menyingkirkan ranjangnya dan menemukan bekas retakan panjang di dinding, seperti garis terbakar. Ketika ia mendekat, dari celah itu keluar hembusan udara hangat beraroma gosong, dan di antara bisikan radio yang semakin kacau, terdengar suara seorang pria serak. "Terima kasih, akhirnya ada yang mendengar." Malam keempat, Arman tidak tahan lagi. Ia membawa palu
dan mulai memecahkan dinding itu. Debu berterbangan, cat rontok, dan di baliknya terlihat ruangan sempit, seperti ruang penyimpanan yang tertutup lama. Di dalamnya ada radio besar terbakar sebagian dan kerangka manusia yang duduk bersandar pada tembok masih memegang mikrofon. Saat Arman menatapnya, radio di tangan mayat itu menyala dengan suara yang memekakkan telinga. Jangan sentuh sinyalnya. Namun sudah terlambat. Arman menyalakan radio itu dan suaranya berubah menjadi gema yang mengenalinya. Selamat datang di siaran tengah malam, Arman. Sekarang giliranmu membaca pesan berikutnya. Lampu kamar padam. Radio miliknya di meja ikut menyala sendiri dan dari speaker terdengar suaranya sendiri. Rekaman dari tadi. Namaku Arman. Aku tinggal di kamar nomor 7. Kalau kau mendengar ini, tolong matikan radionya. Sekarang, seminggu kemudian, penghuni kos sebelah melapor pada pemilik. Kamar nomor 7 terkunci dari dalam dan bau aneh tercium dari balik pintu. Saat dibuka paksa, kamar itu kosong. Di tengah lantai hanya ada radio tua dengan tombol menyala di angka 89,7 FM. Penyiar wanita bersuara lembut berkata, "Selamat malam pendengar baru kami, siaran berikutnya dari seseorang bernama Arman." Lalu lagu lawas mengalun pelan dan di sela statis suara terdengar bisikan samar, "Tolong matikan radionya."